Shalom, Oma, Opa yang ada di rumah. Kita berbahagia hari ini karena kita boleh bertemu lagi dalam keadaan yang baik. Sekalipun di luar sana banyak hal-hal yang kita dengar bahkan lihat menakutkan. Namun sebagai kita orang yang percaya, apalagi Oma, Opa dan kita semuanya ini dalam usia yang sudah seperti ini sekarang ini, pasti kita was-was. Tapi ketika kita percaya, kita tidak akan pernah takut melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Mari terus kita imani kalau kita ada di dalam proteksi Tuhan. Sampai kita tidak akan khawatir manakala kita bisa melihat atau mendengar berita-berita yang membuat kita pesimis. Kita anak-anak Tuhan tidak akan pernah takut melangkah karena Tuhan menyertai kita. Ya Oma-oma. Oke, sekarang kita akan masuk di dalam ibadah bersama-sama hari ini, dan kita akan mulai dengan doa bersama-sama. Allah Bapa kami yang dalam surga, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, karena kasih karunia-Mu yang terus melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari kami ada pada saat ini seperti yang dalam keadaan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau ibadah bersama-sama. Kendati pun kami berada di tempat yang berbeda, bahkan di rumah masing-masing. Namun kami percaya urapan Tuhan yang dahsyat itu akan melawat setiap kami yang ada di tempat yang berbeda-beda. Persiapkan kami ya Tuhan. Biarlah sebentar pemberitaan firman-Mu yang akan kami dengar sungguh-sungguh boleh menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami semua dan persiapkan kami sehingga kami fokus di dalam pemberitaan ini. Terima kasih Tuhan Allah kami yang dahsyat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita ketemu kembali di ibadah umat sore hari ini. Kita akan bersuka cita meninggikan Tuhan kita yang hidup, Allah yang luar biasa, yang biasa, yang ada dalam hidup kita. Kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan, bawa serta dengan Allah akan lakukan perkara yang besar. Mari Oma Opa kita sama-sama memuji Tuhan ya. Serta dengan Allah kami lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kami hadapi semua. Yesus akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kami lakukan perkara yang besar. Mari naikkan sama-sama dengan penuh iman dan percaya kepada Tuhan kita. Haleluya. Hadapi semua. Yesus akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Sekali lagi sama-sama katakan. Bahwa serta dengan Allah kami lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kami hadapi semua. Yesus akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Perkara besar. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Terus kita akan tinggikan Allah kita. Dia gunung batu
nyatakan isi hati kita kepada Tuhan dengan penuh percaya. Katakan, aku percaya akan Dia. Aku percaya akan
hati kami Tuhan dengan firman-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Naikkan pujian ini dari hatimu dengan lebih sungguh lagi. Katakan jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah
Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, jiwaku merindukanmu. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Mari kita sembah. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Oh rapaya sikiara papa. Oh rapaya sikiara papa papa. Oh rapaya sikiara Yesus. Oh rapaya sikiara papa papa. Oh rapaya sikiara paya sokora paya se. Bangkitkan kami Yesus, bangkitkan roh kami Bapa. Ora paya sikiara papa, penuhi setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya. Mengalirlah roh kudus. Ora paya sikiara papa. Ora paya sukura taya se, ora paya se. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau ajaib. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang limpah untuk setiap kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, mengasihi setiap kami. Opa, Oma, Bapak, Ibu yang ada dalam ibadah ini, kami percaya berada dalam hadirat-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan sharing firman. Kiranya firman-Mu ini Bapa terus bisa menguatkan, bisa meneguhkan, bisa menuntun setiap langkah-langkah kami Bapa. Kami percaya kiranya Roh Kudus saja yang bekerja, yang berperkara untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom untuk Opa, Oma, Bapak, Ibu semua, puji Tuhan. Kita bersama-sama berada dalam ibadah UMAS ya. Jadi kalau kita mendengar istilah UMAS ya, UMAS itu apa? Usia emas ya, usia emas berarti kalau saya ingat pernikahan emas ya, pernikahan emas itu 50 tahun sudah menikah.
Bukan satu kebetulan Opa Oma dan Bapak Ibu kalau misalnya tahun ini usia saya juga memasuki tahun yang ke-50 ya. Jadi saya masuk dalam umas juga nih, usia emas ya. Jadi kalau sudah memasuki usia emas, terasa kayaknya kok waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa udah 50 tahun ya, berasanya masih muda ya. Kayaknya baru kemarin baru SMA, baru kuliah ya. Tapi ternyata sekarang sudah memasuki usia yang ke-50, usia emas. Tapi puji Tuhan ya, semua dalam tuntunan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita semua bisa ada sampai kita ada sekarang ini. Nah, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah berbicara mengenai warisan rohani ya. Nah, kalau kita melihat warisan rohani ya, kata warisan dulu nih kita lihat ya. Apa sih yang terbersit ya di pikiran kita kalau misalnya kita mendengar kata warisan ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, apa itu warisan ya? Kalau saya dengar kata warisan, yang terbersit itu adalah warisan itu yang terbayang adalah seperti harta yang banyak, ya, kekayaan yang banyak, yang kalau misalnya itu diberikan menjadi suatu berkat yang luar biasa, ya. Jadi itu juga yang terbayang dalam pikiran saya. Kalau misalnya ada orang yang bilang mengenai yang namanya satu warisan, ya. Nah, tetapi yang kita akan bahas, yang kita akan pelajari dalam firman Tuhan di hari ini adalah bukan warisan yang sifatnya jasmani, yang sifatnya fisik, ya, tetapi warisan yang sifatnya rohani, yang lebih berharga, yang lebih berarti dibandingkan dengan warisan yang ada di dalam dunia ini, ya. Jadi warisan yang akan kita lihat adalah warisan yang rohani. Nah, kita lihat ayat firman Tuhannya ada dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, ayat firman Tuhan ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada Timotius. Nah, kalau misalnya Opa Oma, Bapak Ibu melihat ada tulisan yang warna kuning, di situ tertulis dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, ya. Jadi artinya ini berbicara Timotius, ya. Timotius itu dari kecil sudah mengenal yang namanya kitab suci. Karena ini ditulis dalam perjanjian baru, tentunya kitab suci apa sih yang dikenal oleh Timotius, ya? Yang dikenal adalah kitab suci perjanjian lama, ya, yang dikenal melalui siapa? Tentunya melalui orang tuanya, ya. Jadi ini adalah bagaimana dari kecil Timotius ini sudah dibekali oleh orang tuanya, sudah diberikan warisan rohani, ya, oleh orang tuanya. Nah, berikutnya kita melihat kenapa, ya, warisan rohani itu menjadi sesuatu yang penting, ya. Kenapa sih kita ini perlu punya atau perlu mempersiapkan, ya, yang namanya warisan rohani. Nah, ayat firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 20:17 sampai 18, ya, kita lihat ayat firman Tuhannya. Dikatakan sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Nah, ayat firman Tuhan ini adalah perkataan dari Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia, ya. Tentunya Opa Oma, Bapak Ibu tentu pernah baca mengenai kisah Raja Hizkia. Raja ini pernah sakit, kemudian karena belas kasihan Tuhan, akhirnya mendapat perpanjangan umur 15 tahun. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ternyata Raja Hizkia ini tidak mempersiapkan yang namanya warisan rohani. Karena yang
warna kuning kita lihat dari keturunanmu, ya. Jadi artinya keturunan dari Raja Hizkia itu akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Nah, ternyata nubuatan dari Nabi Yesaya ini tergenapi 115 tahun kemudian, ya. Pada saat itu Raja Yoyakin, ya, diserang oleh Raja Nebukadnezar, dan seluruh, ya, hampir sekitar ribuan orang Israel yang ada di Yerusalem itu dibawa ke pembuangan di Babel. Kenapa? Karena ternyata Raja Hizkia yang hidupnya mungkin boleh dibilang berhasil, sukses pada saat dia menjadi raja, tetapi ternyata dia tidak mempersiapkan warisan rohani sehingga menyebabkan keturunannya itu berada dalam pembuangan Babel selama 70 tahun yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Nah, sekarang apa nih, ya? Kita lihat apa peran kita, ya? Apa peran kita sebagai yang mempersiapkan warisan rohani, ya? Kita lihat di slide berikutnya. Apa peran kita, ya? Kita pernah dengar atau mungkin kita sudah sering dengar, ya, yang namanya generasi Yeremia, ya. Generasi Yeremia itu dikatakan kenapa disebut sebagai generasi Yeremia, karena ternyata Nabi Yeremia dikatakan melayani Tuhan itu dalam usia yang masih relatif muda, ya, sekitar 20 sampai 30 tahun, ya. Nah, kalau kita dengar istilah generasi Yeremia, generasi yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa, ya. Dan kita nih, ya, yang sudah umas, ya, seringkali berpikir ya sudahlah, yang bergerak ya udah generasi Yeremia saja, ya, kan kita sudah bukan generasi Yeremia, ya. Nah, ternyata generasi Yeremia tidak bisa bergerak kalau misalnya tidak ada yang mempersiapkan, tidak ada yang bantu memperlengkapi. Nah, disinilah peran kita, ya, opa, oma, ya, kemudian bapak ibu yang harus mempersiapkan yang namanya satu warisan rohani, ya. Nah, kita lihat ayat firman Tuhan. Nah, ini menarik, ya, ayat firman Tuhannya dari Amsal 20 ayat yang ke-29. Dikatakan hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Ya, ternyata uban itu adalah satu keindahan, ya. Rambut saya sudah mulai beruban ini, ya. Jadi kalau misalnya orang udah beruban biasanya apa? Mulai dicabut rambut yang putihnya, ya. Tapi rambut saya kayaknya rambut putihnya udah mulai banyak, jadi kayaknya nggak mungkin dicabut, ya. Jadi kalau misalnya sudah banyak rambut putihnya, langkah berikutnya apa yang dilakukan biasanya? Disemir, ya, disemir jadi rambutnya supaya hitam, ya. Tapi ayat firman Tuhan di Amsal 20:29 dikatakan hiasan orang muda ialah kekuatannya dan keindahan orang tua ialah uban. Nah, ini adalah versi Alkitab yang lain, ya, kata-katanya mungkin lebih jelas, ya. Dikatakan di sini semangat yang berkobar adalah perhiasan masa muda, rambut uban adalah keluhuran usia. Nah, dari yang lain dikatakan mahkota orang muda itulah kuatnya dan rambut putih menjadi kemuliaan orang tua. Yang ketiga, versi yang lain dikatakan kemuliaan orang muda adalah kekuatannya, tetapi kemuliaan orang tua adalah pengalamannya. Nah, ternyata uban itu punya arti yang besar, ya, di Alkitab, ya. Artinya adalah keluhuran, kemuliaan, pengalaman, ya. Jadi kalau kita sudah mulai beruban, ya, jadi itu menandakan bahwa itu kemuliaannya, ya, kemuliaan Tuhan harusnya tercermin di situ, ya. Tapi kalau misalnya rambutnya sudah beruban tapi kemuliaan Tuhan tidak tercermin, makanya lebih baik katanya apa? Dihitamkan saja, ya, rambutnya, karena kemuliaan Tuhan tidak tercermin di situ. Tapi kalau kita sudah ada uban, itu menandakan bahwa bagaimana pertolongan Tuhan, ya, dalam kehidupan setiap kita itu adalah menunjukkan bagaimana Tuhan menuntun kita dan itu menjadi satu warisan yang kita perlu persiapkan. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana kita bisa memberi yang namanya warisan rohani, ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa memberi warisan rohani? Pada saat orang mempersiapkan warisan, apa yang harus dilakukan? Biasanya harus mempersiapkan, ya, menabung, berinvestasi supaya ada sesuatu yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, apabila secara rohani apa yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah membangun
keintiman. Ya, di sini ada fotonya Pak Niko dan ini menjadi teladan kita ya, bagaimana gembala sidang kita mempunyai keintiman yang sangat dekat dengan Tuhan. Ada beberapa poin untuk membangun keintiman, kita akan lihat beberapa ayat. Yang pertama adalah selalu merindukan Tuhan. Ya, di slide berikutnya, boleh. Oke, di sini dikatakan Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa jiwaku haus kepadamu, ya. Pada saat kita ingin membangun satu keintiman, kita harus punya namanya kehausan. Ya, kalau orang yang haus, yang dicari apa biasanya? Tentu air minum, ya. Nggak mungkin pada saat haus yang dicari misalnya pakaian, ya, jalan-jalan, ya, ataupun makanan. Pasti prioritas terbesarnya adalah air minum, ya. Sama seperti seseorang pada saat merindukan Tuhan, yang dicari adalah Tuhan. Jadi kita harus punya selalu kerinduan pada Tuhan, ya. Jadi kalau misalnya ada opa oma yang saat ini berada mendengarkan, ya, ikut dalam ibadah UMAS ini, saya percaya itu karena ada apa? Ada kehausan yang selalu rindu kepada Tuhan. Ya, berikutnya untuk membangun keintiman, duduk di kaki Tuhan. Ayat firman Tuhannya dari Mazmur 27 ayat 4 sampai yang kelima. Dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Yang di kuning kita lihat, yang di warna kuning tulisannya diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya, tadi ada kerinduan, kemudian lebih banyak lagi waktu-waktu yang berada di bawah kaki Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidup adalah satu prioritas ya bagi kehidupan setiap kita. Kenapa? Karena seringkali pada saat anak-anak ya mungkin sudah besar, sudah menikah, mereka biasanya punya rumah sendiri ya, terpisah tempat tinggalnya. Seringkali banyak sekali orang tua yang kesepian ya, tetapi pada saat senantiasa berada di bawah kaki Tuhan, berada di rumah Tuhan, saya percaya gak akan pernah merasa yang namanya kesepian. Nah, yang ketiga ya, untuk bagaimana membangun keintiman adalah membangun manusia batiniah ya. 2 Korintus 4:16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ikut dalam acara di gereja waktu itu sebelum pandemi ya. Itu acaranya ada games ya. Waktu itu ada gamesnya itu kelompok ya. Kelompoknya diminta untuk berjalan di atas 2 batang kayu ya. 2 batang kayu diikat, ada sekitar 4-5 orang ya. Kemudian diadulah ya beberapa kelompok. Waktu itu saya ikut ya. Saya pikir ya udah ikut deh ya. Nah, ternyata pada saat ikut, karena kan semangat ya pengen menang gitu ya kalau namanya lomba ya, ternyata pada saat setelah lomba itu kok napas saya kayak seperti mau putus gitu ya, udah ngos-ngosan gitu ya. Jadi ternyata saya sadar, oh ternyata saya itu secara fisik sudah semakin menurun ya, kekuatannya gak seperti waktu muda lagi ya. Jadi kalau dari ayat firman itu kita lihat mungkin secara fisik kita bisa mengalami kemerosotan ya, tapi dikatakan manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi artinya walaupun secara fisik ya, mungkin opa oma ya, bapak ibu ya, saya juga mengalami penurunan mungkin secara fisik, tapi saya percaya secara rohani kita harusnya semakin kuat ya, karena ada yang kita harus persiapkan untuk generasi yang berikutnya ya, untuk mempersiapkan yang namanya satu warisan rohani. Ya, itu adalah poin pertama, bagaimana kita mempersiapkan warisan rohani adalah kita membangun yang namanya keintiman dengan Tuhan. Nah, poin yang kedua bagaimana kita bisa memberikan warisan rohani adalah kita harus memberi yang namanya
teladan. Ya, kita lihat ayat firman Tuhannya. Dikatakan dalam Yohanes 13:15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, jadi teladan itu adalah apa? Supaya orang yang diberi teladan itu berbuat sama ya seperti yang telah diperbuat. Jadi teladan itu bukan hanya sekedar perkataan tetapi lebih kepada yang namanya satu perbuatan juga di dalamnya. Nah, kita lihat bagaimana satu teladan yang didapatkan oleh Timotius ya. Oke, di slide berikutnya kita lihat bagaimana kisah Timotius. Ya, Timotius itu lahir di tahun 17 Masehi, dia di Listra ya. Meninggalnya 97 Masehi. Ya, jadi umurnya Timotius itu sekitar 80 tahun ya. Arti kata Timotius adalah menghormati Allah dikatakan di sini. Nah, Timotius punya ibu orang Yahudi, ayahnya orang Greka atau orang Yunani. Kita tahu kedekatan antara Timotius dan Paulus di sini. Nah, ayat berikutnya kita melihat ya bagaimana Timotius itu bertumbuh ya dalam satu keluarga. 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, ternyata dalam kehidupan Timotius ada 2 orang yang berperan sangat penting, yaitu neneknya Lois dan ibunya Eunike. 2 orang inilah yang memberikan warisan rohani kepada Timotius, sehingga dikatakan Timotius punya yang namanya iman yang tulus ikhlas. Ya, jadi iman itu tentunya bukan diturunkan, tapi iman itu dibangun. Ya. Nah, bagaimana itu bisa terbangun? Ya, bagaimana itu bisa terbangun? Karena apa? Karena ada 2 orang yang berperan penting ini, ya, Lois dan Eunike, yang di ayat sebelumnya kita pernah baca tadi bahwa dia mengenal yang namanya kitab suci, ya. Dan kita tahu pada saat Paulus di Kisah Rasul 16, pada saat Rasul Paulus datang ke Listra, tempat di mana Timotius berada, mulai dari Lois, Eunike ya tadi ya, Timotius itu bertobat dan terima Tuhan Yesus ya. Oke, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga bagaimana kita bisa memberikan warisan rohani. Ya tadi pertama kan bangun keintiman, kemudian yang kedua kita harus memberikan satu teladan. Yang ketiga adalah menceritakan kebenaran ya, dari Ulangan 6 ayat yang ke-7. Oke, kita lihat ayatnya, dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, dari sini kita bisa melihat bagaimana peran dari kita ya untuk memberikan satu warisan, yaitu mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Nah, permasalahannya di masa sekarang ini ya, anak-anak biasanya sibuknya lebih bukan dengan orang tuanya tapi lebih dengan handphonenya ya, dengan laptopnya ya. Mereka merasa lebih nyaman ya, lebih enjoy di situ. Nah, di sini adalah satu tantangan buat kita ya, orang-orang tua, untuk bisa mengambil waktu bersama dengan anak-anak kita ya, untuk menceritakan. Ya tadi kan dikatakan uban tadi ya, ingat yang uban itu kan menunjukkan satu pengalaman ya. Pasti banyak hal yang kita sudah alami dalam hidup ini ya. Termasuk apakah itu keberhasilan, apakah itu kegagalan, dan itu bisa menjadi satu pengalaman rohani yang kita bisa bagikan. Satu warisan rohani yang bisa kita bagikan kepada anak-anak kita. Ya, kenapa? Karena pada saat itu dibagikan, itu akan menjadi berkat buat anak-anak kita ya. Sehingga iman mereka tadi bisa terbangun seperti yang didapatkan oleh Timotius. Nah, kita lihat lagi ayat berikutnya dari Mazmur 127 ayat 4-5 dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi
Berbahagialah ya yang membuat penuh tabung panah ya. Anak-anak kita ibarat anak-anak panah yang terus dipersiapkan di tangan pahlawan. Pahlawannya siapa? Ya pahlawannya adalah Tuhan sendiri yang membentuk melalui kita yang ikut memperlengkapi. Nah, berikutnya kita akan melihat satu foto ya. Mungkin ada yang kenal atau ada yang tahu, namanya Charles Taze Russell ya. Nah, saya juga baru tahu pada saat mempersiapkan firman ini ya. Ternyata siapa Charles Russell ini? Charles Russell ini ternyata seorang tokoh pendiri Saksi Yehova ya. Tahulah ya, kalau mendengar nama Saksi Yehova tentu tahu ini adalah satu aliran yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tapi aliran ini terus berkembang ya, sampai di Indonesia juga ada ya, aliran ini cukup banyak juga berkembang. Nah, kenapa Charles Russell ini sampai bisa menjadi salah seorang pendiri ya, menjadi pendiri dari Saksi Yehova ya. Ternyata waktu kecil dia adalah orang Kristen, orang percaya ya. Dia orang yang takut akan neraka. Dia mengatakan kepada banyak orang untuk jangan sampai masuk kepada neraka ya. Tapi di umur 16 tahun dia meninggalkan imannya ya. Meninggalkan imannya, sudah tidak percaya lagi dengan apa yang diajarkan gereja karena dia menganggap itu hanya sebagai satu omongan yang dari gereja aja tuh ya, satu kredo, sesuatu yang perkataan-perkataan yang tidak dia yakini sebagai satu kebenaran. Ternyata setelah coba dilihat riwayatnya Charles Russell ini ya, ternyata di umur 9 tahun ibunya, orang tuanya meninggal. Ya, jadi Charles Russell ini tidak mendapat bimbingan dari keluarganya. Ya, jadi hal inilah yang diduga membuat Charles Russell ini tersesat. Ya, jadi karena tidak ada orang-orang yang memberikan warisan rohani kepada Charles Russell. Nah, inilah dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana pentingnya ya warisan rohani yang harus diberikan kepada generasi-generasi berikutnya. Ya, kalau kita dalam keluarga, tentu yang paling berperan penting adalah kita semua nih yang ada di rumah ya. Kalau misalnya kita selama ini jauh dengan anak-anak kita, kita harus mulai lagi mendekatkan diri dengan anak-anak kita, sehingga apa yang menjadi warisan rohani yang kita persiapkan itu harus sudah mulai diberikan ya. Sehingga iman yang tulus ikhlas seperti yang didapatkan oleh Timotius juga didapatkan oleh anak cucu kita ya. Terakhir ayat penutup dari Amsal 17 ayat 6 dikatakan mahkota orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi kehormatan kita ya, kebahagiaan terbesar tentunya apabila kita melihat anak cucu kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, untuk warisan rohani ada 3 hal yang kita harus persiapkan. Pertama, bangun keintiman. Yang kedua, berikan teladan. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga adalah bagaimana setiap kita harus menceritakan kebenaran ya. Jangan sampai waktu-waktu kita lewat percuma ya. Kita hidup di dunia ini sementara, sangat singkat ya, tapi pada saat kita berada dalam kekekalan itu adalah hidup yang panjang. Saya percaya kiranya firman Tuhan pada hari ini buat opa oma, buat bapak ibu yang mendengarkan, kiranya bisa menjadi berkat, tidak hanya didengarkan tentunya, tapi bagaimana kita semua juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dan tentunya firman ini juga berlaku untuk saya terapkan, untuk saya juga diingatkan untuk mempersiapkan yang namanya warisan rohani, sehingga generasi berikutnya bisa menjadi generasi-generasi Yeremia yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa, anugerah-Mu terus bekerja untuk setiap kami. Kiranya firman-Mu ini Bapa materaikan buat setiap yang mendengarkan. Kami percaya Bapa, biar Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berperkara, biar setiap kami
disadarkan, diingatkan, ditaruh dalam setiap hati kami untuk senantiasa mempersiapkan warisan rohani yang terbaik, bahkan memberikan kepada generasi anak cucu yang ada. Hidup kami bukan hidup yang tidak berarti, hidup kami bukan hidup yang sia-sia, tapi hidup kami adalah hidup yang sangat berharga. Sehingga melalui kehidupan setiap kami percaya anak-anak cucu-cucu kami, generasi-generasi Yeremia bisa semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Pak Freddy, buat firman Tuhan yang begitu indah buat kita semua, menjadi bekal di dalam kehidupan kita, biar kita tetap mau menjadi idola anak-anak kita, cucu kita, supaya kita bisa hidup benar dan kehidupan kita memancarkan kasih Kristus. Kita bisa membekali mereka dengan warisan rohani kehidupan kita. Kita akan tutup ibadah UMAS hari ini dan kita akan berdoa syafaat. Kita siapkan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan Engkau sungguh baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah UMAS hari ini. Tuhan, walaupun kami di rumah masing-masing, tapi kami rasakan Tuhan, kuasa-Mu menyertai kami, urapan-Mu ada pada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Jadikan kami oma opa yang menjadi idola untuk anak cucu kami. Karena kami mempunyai Engkau Tuhan. Kehidupan kami memancarkan kasih Engkau. Biarlah kami dapat mewariskan rohani ini ke dalam kehidupan anak dan cucu kami. Tuhan Yesus, Engkau juga tolong Tuhan setiap kami yang tidak pernah kemana-mana karena masa pandemik ini. Tapi kami percaya Engkau beserta kami semua. Kasih-Mu, firman-Mu senantiasa menyertai kami. Kehidupan kami diberi kesehatan dan perlindungan sempurna di dalam Engkau. Tuhan, biarlah setiap firman yang ada Tuhan tetap mengubah hidup kami lebih baik hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk Pak Freddy. Terima kasih Tuhan, Engkau telah pakai Pak Freddy hari ini untuk membawa sharing firman buat kami semua oma opa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, warisan rohani yang kami tidak tahu saat ini kami tahu Tuhan. Kami harus mewariskan itu kepada anak cucu kami. Berkati Pak Freddy, Bu Lina, Franklin, Oma, Mega berlimpah-limpah. Beri kesehatan senantiasa, perlindungan-Mu sempurna. Pakai lebih lagi Tuhan, urapi lebih lagi Pak Freddy. Di mana Tuhan Pak Freddy menebarkan Injil-Mu, banyak jiwa yang diselamatkan. Engkau juga memberkati Tuhan Mami Erni selaku ketua UMAS kami, beri kesehatan, kekuatan yang baru. Pak Takaya dan anak cucunya juga senantiasa dalam perlindungan-Mu. Tuhan, kami serahkan Tuhan ketua kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap oma opa yang ada di rumah saat ini Tuhan. Engkau juga urapi, Engkau berkati senantiasa, beri kekuatan, kesehatan yang baru. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan oma opa ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami percaya Indonesia akan pulih dari COVID di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia akan bangkit Tuhan. Indonesia akan selalu di dalam perlindungan Tuhan. Keamanannya maupun seluruhnya Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Berkati presiden kami Pak Jokowi, wakilnya, menteri yang atas hingga yang bawah. Semua Tuhan Kau beri roh takut akan Engkau untuk memimpin bangsa ini keluar dari segala permasalahannya. Segala rencana negara kami masukkan di dalam rancangan-Mu Tuhan. Untuk segala vaksin-vaksin yang ada Engkau kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan kepada mereka Tuhan, dan semuanya Tuhan dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Indonesia dan kota kami di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini.
Sebelum Tuhan kami akhiri acara ini, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah segala berkat, kasih karunia limpah dari Allah Bapa di surga, dalam nama Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan intim dengan Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selesai sudah ibadah kita pada siang hari ini. Dimohon bulan depan kita akan bertemu dalam suasana yang baik. Oma, opa tetap standby di rumah. Kita berdoa untuk anak cucu kita masih memerlukan kita. Jadi jangan kemana-mana, pelihara kesehatan, pakai protokes dan berjaga-jaga terus karena iblis mengaum-ngaum di sekeliling kita. Terima kasih, selamat siang, haleluya.